kita ingin menjadi Master of Ceremony atau MC, atau kita ingin presentasi di depan teman-teman, di depan banyak orang, tentunya kita harus pandai berbicara di depan panggung. Kira-kira gimana sih cara menjadi public speaking, gimana sih cara kita berbicara di depan orang supaya kita nggak kebesaran? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin berbicara di depan umum agar kita bisa menjadi public speaker yang baik. Yuk, simak video berikut ini. Yes, the first is eye contact. Yang pertama adalah melakukan kontak mata. Melakukan kontak mata sangat perlu dilakukan jika kita berbicara di depan audiens. Kita harus melakukan kontak mata kepada audiens yang ada di depan kita. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan eye contact dengan audiens kita. Yang pertama, posisi badan kita harus pas dengan audiens. Kemudian mata kita harus melihat ke kanan, ke kiri, dan ke depan. Pokoknya harus melihat seluruh audiens. Kemudian yang mesti harus kita perhatikan dalam melakukan eye contact adalah scene the room, melihat seluruh ruangan. Kita tidak boleh melihat satu titik fokus saja pada satu ruangan. Kita harus melihat seluruh ruangan itu. Yang kedua yaitu animation of body language atau gaya bahasa kita. Nah, ketika kita berbicara di depan panggung, di depan para audiens, gaya bahasa kita sangat dibutuhkan. Kita tidak boleh hanya berdiam fokus seperti ini saja di depan para audiens. Itu akan membuat diri kita tidak rileks dan terlihat kaku. Sehingga kita harus menggerakkan badan kita ke kanan atau ke kiri agar diri kita terlihat rileks di depan para audiens. Kemudian, ekspresi wajah juga sangat diperlukan. Nah, yang ketiga yang harus kita perhatikan agar kita menjadi public speaking yang baik adalah projection. Projection yaitu kita harus melihat seberapa banyak jumlah audiensnya. Jika audiensnya banyak, maka volume suara kita harus lebih tinggi dan lebih powerful. Jika audiensnya lebih sedikit, maka kita bisa mengecilkan sesuai dengan jumlah audiens yang ada. Yang paling penting, semua audiens bisa mendengarkan apa yang kita ucapkan. Yang keempat ada variation of voice atau variasi suara. Intonasi nada tinggi atau nada rendah dilihat dari topik apa yang sedang kita sampaikan. Intonasi nada tinggi disampaikan ketika kita membicarakan sesuatu hal yang menggairahkan. Kita ingin membicarakan sesuatu hal yang menggairahkan, maka intonasi kita harus menggunakan intonasi dengan nada tinggi. Contohnya, jika kita ingin memberikan semangat kepada para audiens, maka kita harus memberikan intonasi yang tinggi agar para audiens ikut terbawa suasana semangat apa yang kita sampaikan. Yang kelima yaitu pleasant pitch atau nada suara, di mana dalam hal ini nada suara yaitu ada intonasi nada tinggi dan nada rendah. Intonasi nada tinggi digunakan ketika kita menyampaikan sesuatu hal yang excited, yang menyenangkan, yang membangkitkan suasana. Kemudian intonasi nada rendah digunakan ketika kita menyampaikan sesuatu nada yang menyedihkan. Kita harus membedakan nada tersebut ketika kita menjadi speaker. Kemudian kita juga harus menggunakan intonasi dengan kontak mata. Jangan sampai kita menggunakan intonasi dengan tatapan mata yang kosong. Maksud dengan clarity atau kejelasan yaitu kata-kata atau bahasa yang kita sampaikan harus jelas agar para audiens bisa mendengarkan dengan baik apa yang kita sampaikan. Apalagi jika kita ingin berbicara menggunakan bahasa Inggris,
vocabulary dan pronounnya itu harus baik dan benar, jangan sampai ada salah kata atau penyebutan kata-kata dalam bahasa Inggris yang kurang tepat. Nah, confidence atau kepercayaan ini dimana kita harus percaya diri ketika kita berbicara di depan umum. Caranya yaitu kita harus rileks dan santai agar para penonton tidak mengetahui bahwasanya kita sedang tidak percaya diri atau gugup, sehingga kita harus santai dan rileks ketika kita berbicara di depan panggung. Kemudian slow your speaking, pelankan suara kamu. Ketika kita berbicara, jangan terlalu cepat atau jangan terlalu lambat. Kemudian melakukan kontak mata dengan audiens dan gerakan badan kalian agar terlihat santai dan rileks. Nah, senyum merupakan hal yang sangat penting ketika kita menjadi public speaking. Ketika kita menjadi public speaking, kita harus dituntut agar selalu tersenyum. Ketika kita tersenyum kepada orang lain, maka orang lain pun akan ikut senang melihat kita. Kemudian kita juga harus ramah tamah melihat para audiens kita. Intinya, jika kita berada di atas panggung dan ingin menjadi public speaking yang baik, jangan lupa tersenyum, oke? Pacing ini merupakan menjaga waktu agar cukup dan sesuai dengan planning, sehingga apa yang kita sampaikan dari awal hingga akhir ini tersampaikan dengan waktu yang cukup dan tepat. Nah, yes, the last is authority. Yang dimaksud dengan authority adalah ketika kita menjadi public speaking, kita jangan sungkan untuk menghadiri atau mendatangi para audiens jika audiens itu bertanya atau mengajukan suatu pertanyaan, maka kita jangan sungkan untuk mendatangi langsung ke audiens tersebut. Nah, jadi itulah 10 hal-hal yang mesti kita perhatikan ketika kita ingin menjadi speaker yang baik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh kalian semua. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.